Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. فقال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mana pemilik seluruh alam dunia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan begitu banyak macam nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Apalagi kita di tengah kondisi wabah COVID-19 pada tahun ini tidak mengurangi kehusuan kita untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kedua kalinya sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengikuti ajarannya. Semoga kita termasuk umatnya sampai yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaat. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kejuruan SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang saya hormati teman seperjuangan, guru-guru serta karyawan SMK Negeri 5 Kota Bekasi, dan juga yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Mungkin di sini ada sebagian dari murid atau siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang sudah terlebih dahulu mengenal Bapak. Mungkin kalau untuk yang kelas 10 atau sebagian kelas 11 belum kenal. Mungkin kalau kelas 12 dan juga kelas 11 yang sudah Bapak ajarkan mungkin sudah mengenal siapa Bapak, yaitu yang bernama Syaiful Hadi, atau biasanya kalau di kalangan SMK Negeri 5 Kota Bekasi biasanya disebut Pasya. Mungkin di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan tahun ini kita adakan secara virtual. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita adakan secara tatap muka. Untuk tahun ini karena kita sedang menghadapi ujian dari Allah, yaitu wabah COVID-19. Ya, semoga melatih kesabaran kita pada bulan suci Ramadan ini. Di sini ada beberapa peristiwa yang terjadi
dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu peristiwa nuzulul Quran. Ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam agama Islam. Peristiwa turunnya Al-Quran dan keutamaan malam turunnya Al-Quran tersebut. Arti nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya di dunia. Nuzulul Quran diperingati setiap 17 Ramadan. Pada tahun ini 1442 Hijriah, Nuzulul Quran diperingati pada hari Kamis 29 April 2021. Nuzulul Quran adalah proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam. Sebagai petunjuk umat Islam, ada dua tahapan proses diturunkannya Al-Quran. 1. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca melalui surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 juga menjadi penanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Perlu diketahui, urutan surat dalam Al-Quran yang kita tahu saat ini bukan berdasarkan urutan penurunannya. Turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran di Madinah dan di Mekah. Itulah mengapa surat-surat dalam Al-Quran terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan surat Makkiyah dan golongan surat Madaniyah. Periode turunnya ayat golongan Makkiyah berlangsung selama 9 tahun dan golongan surat Madaniyah berlangsung 10 tahun. Seiring proses penurunan wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW secara perlahan memperkenalkan agama Islam. Meski dalam proses mensyiarkan agama Islam pada masa itu banyak penentangan dari orang-orang. Namun seiring berjalannya waktu, banyak juga umat yang kemudian menerima agama Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Keutamaan nuzulul Quran. Setelah mengetahui sejarahnya, nuzulul Quran juga memiliki sejumlah keutamaan. Adapun keutamaan nuzulul Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diampuni dosanya. Yang ketiga, dilimpahi pahala berlipat-lipat. Nah, itulah sejarah nuzulul Quran dan keutamaannya yang perlu kamu tahu. Semoga kita bisa merasakan malam nuzulul Quran dan mengamalkannya, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dan selanjutnya di sini ada 13 peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu pembebasan Mekah. Pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad berserta
10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Penyebabnya, pada tahun 628, kaum Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Makkah dan Madinah setelah penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Balq menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Pada waktu itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Balq. Padahal berdasarkan kesempatan damai dalam perjanjian tersebut di mana Bani Khuza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Balq bergabung dengan musyrikin Quraisy. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan salah. Para pakar tafsir dan hadis mencatat Allah juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf, yaitu kitab-kitab kecil selain Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran kepada Rasulullah sebelumnya pada bulan Ramadan. Yang ketiga, peristiwa Perang Badar. Pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar. Badar adalah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Tentara Islam mengontrol lokasi strategis dengan menguasai sumber air yang ada di situ. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1.000 tentara musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh. 70 lagi ditawan, sisanya melarikan diri. Perang itu adalah suatu yang luar biasa ketika tentara Islam yang kurang jumlahnya, lemah dari sudut kelengkapan dan berpuasa dalam bulan Ramadan, memenangkan pertempuran Perang Badar. Ini membuktikan puasa bukan penyebab umat Islam bersikap lemah dan malas, sebaliknya berusaha demi mencapai keridhaan Allah. Orang yang berjuang demi mencapai keridhaan Allah pasti mencapai kemenangan yang dijanjikan Allah. Dan ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 125. Yang keempat, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, ia memberikan pukulan pada Rom yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Hercules, kaisar Rom Timur Bizantin, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Bila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Rom dan mengutip zakat. Pada waktu itu tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Iman umat Islam saat itu benar-benar teruji, namun mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Bila tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Rom tidak berada di situ. Sebaliknya, Rom menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang banyak. Tentara Islam terus bergerak menggasak Rom sehingga termaterai perjanjian antara Islam dan Rom. Sebagai persetujuan, Rom tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW.
dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap tahun. Yang kelima, Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan, dalam periode 1 hari. Semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Yang keenam, Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mensucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Ia mengirim Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla, lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir. Yang ketujuh, penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Mekah, kaum Bani Thaqif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan tentara Islam marah ke Taif lalu mengepungnya. Dalam waktu lama, akhirnya rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja sebelum ini dimusnahkan. Yang kedelapan, pembebasan Andalusia, yaitu di Spanyol. Andalusia adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu, mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirimkan pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizolimi. Islam bertapak di Andalus selama 8 abad dan merusak peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat. Yang kesembilan, peperangan Zalakoh di Portugal. Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat pada bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Ketika itu terjadi kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara. Gubernur Cordova Al-Muqtamin meminta bantuan Sultan dinasti Muratib Yusuf bin Tasyifin untuk memerangi Alfonso V, tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonso V yang berjumlah 80.000. Tentara berhasil dikalahkan. Dalam waktu itu yang singkat, Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Setelah itu, Spanyol dinasti Murabit berdiri sejak 1090 sampai 1147 Masehi. Spanyol dinasti Muratib berdiri sejak 1090 sampai 1147 Masehi. 10. Tentara Islam mengalahkan tentara Mongol pada tahun 126 sampai 1405 Masehi. Kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Menurut catatan kekaisaran, penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jenderal tentara Mongol dikenal sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara
yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow. Yang ke-11, peperangan Yaklis pada 15 Ramadan 1294 Hijriah. Tentara Islam dinasti Ottoman yang dipimpin oleh Ahmad Mukhtar Pasha dengan jumlah 34.000 anggota mengalahkan tentara Rusia yang berjumlah 740.000. Sebanyak 10.000 tentara Rusia tewas dalam pertempuran itu. Ia menjadi kebanggaan umat Islam mempertahankan agama yang diancam oleh pemerintah Tsar di Rusia. Yang ke-12, tertawannya garis Barlev. Dalam sejarah modern terjadi perang Yom Kippur yang melibatkan tentara Islam, Pakatan Mesir dan Syria dengan tentara Yahudi Israel pada 10 Ramadan 1390 Hijriah bersamaan 6 Oktober sampai 22 atau 22 Oktober 1973 Masehi. Perang Yom Kippur juga dikenal sebagai Perang Arab-Israel pada tahun 1973, Perang Oktober dan Perang Ramadan. Ini adalah bagian dari konflik Arab-Israel sejak dari tahun 1948. Pada bulan Juni 1967 terjadi perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Syria, dan Yordania. Dalam pertempuran itu, Israel berhasil menduduki Bukit Golan, Syria di utara semenanjung Sinai. Dan yang terakhir, yang ke-13, yaitu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa, Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 juga pas jatuh di bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi kalian para kaum milenial saat ini jadi harusnya bisa memperingati kemerdekaan Indonesia itu adalah selain pada tanggal 17 Agustus atau pas jatuh pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan. Untuk yang terakhir ini ada materi. Di bulan Ramadan, umat Islam tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa, tetapi juga diwajibkan untuk meluangkan hartanya untuk orang yang kurang mampu dalam bentuk zakat fitrah. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula kewajiban tersebut disyariatkan dalam Islam? Pada masa Nabi, zakat fitrah tidak serta-merta diwajibkan di bulan Ramadan. Selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhammad telah 13 kali mengalami Ramadan, yaitu dimulai dari Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi yang bertepatan bulan Agustus 610 Masehi hingga Ramadan tahun ke-53 dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 Masehi. Namun selama waktu itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin. Demikian juga dengan Idul Fitri. Perintah zakat sendiri memang ada, namun belum ada ketentuan spesifik terkait dengan waktu dan waktu kadarnya. Penjelasan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat 27 surat Al-Muzammil. Yakini dirikanlah sholat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu. Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum dijelaskan dengan rinci kecuali hanya di Madinah. Hanya Allah lah yang mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir. Perintah zakat dimulai diberlakukan setelah Nabi hijrah ke Madinah, menetap selama 17 bulan. Di sana turunlah ayat 183 sampai 184 surat Al-Baqarah, tepatnya pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini adalah perintah Allah untuk kita sebagai umat manusia untuk berpuasa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Perintah tentang zakat salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 103. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim wa shadaqah tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Innas salataka sakanna lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Surat At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta manusia adalah milik dari sebagian orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Tidak ada alasan bagi umat Islam yang beriman untuk menunda atau tidak melaksanakan membayar zakat. Zakat fitrah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan yang merdeka. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Kewajiban yang dikenal sebagai zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Namun permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam buku 125 Masalah Zakat karya Al-Furqan Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai perekonomian yang cukup, kecuali Utsman bin Affan, karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki tinggal di Mekah. Ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan orang-orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya
untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih tinggal di Mekah. Perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran, sebagaimana wahyu Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Namun, menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Di tahun tersebut, zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah, kemudian zakat mal atau kekayaan. Nah, ini ada pengertian zakat mal. Tadi kalian sudah mendengarkan pengertian tentang zakat fitrah. Selanjutnya di sini ada zakat mal, adalah zakat harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut, misalnya rumah, mobil, hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain. Syarat kekayaan yang wajib dizakatkan berikut adalah syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Pertama, milik sepenuhnya. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, cukup hisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, terbebas dari hutang. Yang keenam, berumur 1 tahun. Selanjutnya, harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, selanjutnya zakat hewan ternak. Ada beberapa bagian. Yang pertama, zakat hewan ternak unta. Yang kedua, zakat hewan ternak sapi atau kerbau. Yang ketiga, zakat hewan ternak kambing atau domba. Selanjutnya, di sini ada hasil dari pertanian dan buah-buahan. Itu bisa juga untuk zakat. Yang keempat, harta perniagaan. Yang kelima, rikas atau harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Contohnya seperti harta karun. Harta rikas yang ditemukan tentunya tidak boleh berpemilik, baru boleh dizakatkan. Besar zakat rikas adalah 20%. Selanjutnya, yang keenam adalah hasil profesi. Jadi bagi seorang karyawan yang menghasilkan duit melalui bekerja juga wajib membayar zakat jika memenuhi nisab zakat. Nisab zakat seorang pegawai swasta adalah 522 kg beras. Besar zakatnya adalah 5,2%. Jadi, misalkan harga beras setiap kilogramnya adalah 8.000, maka besar 522 kg adalah 4.176.000. Maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% kali 4.176.000 rupiah adalah 104.400 rupiah. Namun sebisanya, berapapun gaji kita saat bekerja, hendaknya kita tetap sisihkan sebesar 2,5% untuk orang lain yang membutuhkan. Karena dari sebagian rezeki kita ada milik orang lain, yang mana yaitu orang yang kurang mampu, orang yang membutuhkan, anak yatim, atau dalam bahasa tubuh kita itu seperti kotoran yang berada dalam tubuh kita itu adalah harus dikeluarkan, sama halnya seperti harta atau penghasilan kita itu adalah sebagiannya milik orang lain. Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan zakat diwajibkan. Di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal dijelaskan bahwa zakat mal mulai diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah bersamaan dengan zakat fitri. Ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Namun menurut pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadis, zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Sedangkan zakat
fitrah diwajibkan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah SAW yang kemudian diteruskan para sahabatnya, yaitu para petugas zakat dari muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat, atau muzaki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal. Lalu oleh para petugasnya, amil zakat didistribusikan kepada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Ya. Jadi kalau kalian ingin mengeluarkan zakat fitrah, kalian itu harus berniat. Kalian ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri, ada niat zakat fitrah untuk istri, niat zakat fitrah untuk anak laki-laki, ada niat zakat fitrah untuk anak perempuan, ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, ada niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Saat menerima zakat fitrah pun, seorang penerima disunahkan mendoakan pemberi zakat dengan doa-doa yang baik. Doa bisa dilafalkan dengan bahasa apapun. Dan untuk niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatil fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah. Biasanya amil zakat atau petugas zakat, dia itu mendoakan. Doanya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Artinya, semoga Allah memberi pahala kepadamu apa yang telah engkau berikan. Semoga Allah menjadikannya mensucikan bagimu. Semoga Allah memberkahimu apa yang masih kau sisakan. Jadi di sini kita seluruh umat manusia dan bayi yang baru lahir pun itu diwajibkan untuk berzakat. Sampai nafas kita berakhir baru kita tidak berzakat. Lama kita masih bisa bernapas, kita wajib hukumnya mengeluarkan zakat, yaitu untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Maka nanti kita pada waktu hari raya Idul Fitri, kita menjadi seorang pemenang, kembali yang fitri, bersih seperti bayi yang baru lahir. Makanya di sini kalian harus berzakat. Jangan sampai tidak. Waktunya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Semoga materi tadi yang telah disampaikan membawa manfaat bagi kalian yang berada di rumah, siswa dan siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang Bapak cintai. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapat dan bisa kalian ambil baiknya kalau memang itu perlu. Semoga bisa kalian terapkan di lingkungan masyarakat. Kekurangan datangnya dari diri Bapak pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.